Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Generasi Apostolik, apa kabar? Bagaimana kalian semua melalui masa badai ini? Dengan keresahan dalam segala aspek hidup ini yang kita dengar setiap hari melalui berita. Tapi kita percaya bahwa anak pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan di tengah badai ini, kita menjadi better instead of bitter. Correct? Nah, saya memakai waktu ini untuk terus melangsungkan apa yang menjadi people development, pengembangan jiwa-jiwa, pengembangan pemimpin melalui emotionally healthy spirituality Bible class yang sekarang dilakukan melalui Zoom. Nah, bagaimana caranya supaya di musim ini you become a confident leader? Anda bisa menjadi pemimpin yang confident. Nah, saya pelajari bahwa di musim ini semenjak kira-kira 5-6 tahun karena saya mendalami mempraktekkan how to be emotionally healthy supaya spirituality saya bertumbuh dewasa. Ternyata antara kerohanian kita dan kesehatan emosi itu paralel. Okay? So I want you to be careful. Jangan terkesima dengan segala macam karunia Roh Kudus, dan tapi kita mau karunia Roh Kudus itu ada. Karena karunia Roh Kudus membangun satu tubuh Kristus. Tapi tidak bisa membangun kita menjadi dewasa rohani. Nah, di musim uncertainty seperti ini, di musim turbulensi seperti ini, apa yang mesti kita fokuskan, apa yang mesti kita tekankan, yang mesti terjadi dalam hidup kita. Anda bisa punya keahlian, Anda bisa punya talenta, Anda bisa punya pendidikan tinggi, akademis yang tinggi, and you become smart. Tapi yang membuat kita tidak panik di musim turbulensi ini, ternyata bukan keahlian, bukan training apa yang kita telah dapat. Ternyata yang kita mesti punya adalah itu loh yang mesti ada di dalam jiwa kita. That stuff in our soul. Apa yang mesti ada di jiwa kita. Nah, itu peranan dari emotionally healthy spirituality, di iceberg. Oke? Nah, saya percaya Anda sudah tahu semua bukunya itu yang mana, putih biru ya. Nah, kalau kita memiliki bahan yang tepat di dalam jiwa kita, kuncinya dalam jiwa kita, kita bisa bertumbuh di musim yang gak enak ini. Karena kita belajar bahwa gak ada sesuatu bisa bertumbuh indah kalau di tempat yang nyaman-nyaman aja. Tapi di tempat yang gak enak. In the crucible of ministry, itu bahasanya dari Ken Blanchard, dari Leighton Ford, dari para pemimpin-pemimpin pengembangan, para leaders di gereja. In the crucible of ministry, di tempat kita mengalami pelayanan dalam bahaya, dalam kekacauan, dalam tekanan. That's where we grow. Di situ kita lihat potensi yang Tuhan simpan bisa berkembang, bisa bersemai. Apa aja sih yang mesti ada yang kita pelajari selama ini? Ada 5 kunci inti. Yang ini satu dulu ya. Ada 5 hal yang mesti ada di dalam kita. Nomor 1, humility, kerendahan hati. Ternyata kerendahan hati itu saya pelajari dari buku EHS, itu dari Filipi 2. Ayat yang 2-5. Di ayat yang kelima ngomongnya seperti ini. Dalam kita hidup bersama, karena kita bersama-sama mengalami turbulensi ini. Tapi apakah kita di kapal yang sama, yang kacau? Atau ada kita di kapal yang berkembang, bertumbuh? Okay? So, humility adalah waktu Yesus mengosongkan dirinya. Itu di ayat 6 ya. And Yesus walaupun dia Allah, setara dengan Allah, tidak dipertahankan, tapi dia kosongkan dirinya. Okay? Now, when you empty yourself, you are actually, sebetulnya Anda lagi tidak mikirin diri Anda malang. Anda nggak lagi kebanyakan mikir di fokus ke diri sendiri. Tapi Anda mengurangi mikir diri Anda. Dan tapi Anda lebih mementingkan memikirkan Tuhan dan memikirkan sesama orang-orang di sekitar Anda. If we think more about other people and what they need and about God, what God's will is, kita akan menjadi rendah hati. Okay? Saya ada kutip dari Ken Blanchard ya. Humility is not about thinking poorly about yourself. Okay? Thinking that you are nobody, you're nothing good. But it's about thinking honestly about yourself. Nah, waktu kita mulai mempedulikan orang, kita kurang mempedulikan fokus ke diri sendiri. Nah, di situ loh
kita baru tahu, wow, ada apa sama diri kita, egonya kayak apa, narsisnya kayak apa itu. Okay? So humility is not about weakness, tetapi saya belajar dari Musa, it's about control strength. Okay? Egonya kita besar, apalagi kayak tipe saya kan personality A. Saya kan kayak bulldozer. Tapi kalau bulldozer bisa dikendalikan kekuatannya, pakainya di tempat dan waktu yang tepat, bulldozer bagus kegunaannya, right? So humility is having a great sense of God's gift in our life. Sadar Allah itu baik dalam kita. Allah memberikan kasih karunia, belas kasihannya pada kita. Dan kita juga sadar diri bahwa di musim yang sulit ini, oh ternyata aku tuh bisa bertumbuh ya. Kok aku jadi kalem, penguasaan diri kok mulai keluar. Dan saya mulai bisa, apa-apa ucap syukur. Kan it is more easier now to give thanks and to thank you. Nah, so saya mau sampaikan pada Anda semua, don't forget a day without this book. Oke, nanti saya bagikan lagi bagaimana impact-nya ini kepada hubungan Anda, hubungan saya dengan semua tim leadership and everybody else. Thank you so much untuk perhatian kalian semua. Nomor 1 dulu ya, humility, kerendahan hati. Dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya untuk 4 value berikutnya. Jangan lupa bikin catatan kali ini. Because kalian akan bertumbuh and becoming a better leader in this difficult time. Okay? Karena Tuhan hanya bisa bekerja melalui orang yang rendah hati. Okay? So we will meet again. God bless you.